Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Terima kasih untuk para pemirsa channel Ahmad Clicks. Ya, mohon maaf karena banyak atau sebenarnya tidak pengen sibuk, tapi karena akhir-akhir ini lagi sepertinya sedang pengen mendengarkan eh, atau merangkum. Jadi keseluruhan peristiwa ataupun berita yang ada di Indonesia ini. Jadi memang agak rehat sebentar supaya bisa melihat atau membuat semacam kesimpulan dan memadukan eh, kunci-kunci atau mungkin benang merah yang berserakan seperti itu. Oke ya. Ini kita akan berbicara mengenai board office, yaitu sebuah, kalau saya memberikan istilah itu arisan ya, arisannya si yang dipimpin oleh ketua arisan yaitu Mr. Donald Trump ya. Jadi arisan yang tujuannya adalah menurut beliau, ya, menurut dia ya, males sama menurut beliau itu ingin merekonstruksi, intinya membenahi jalur Gaza yang selama ini dijadikan medan tempur Israel untuk eh, membantai atau menggenosida orang-orang di Gaza atau penduduk Gaza di Palestina. Itu supaya restrukturisasi lagi, diperbaiki ya, mungkin ya bangunannya yang roboh itu diperbaiki lagi, direnovasi supaya eh, kembali ke sedia kala seperti itu. Dan dari video sebelumnya ya mengenai Indonesia yang bergabung dengan BOP atau Beroffice ini, kita lihat bahwa eh, sepertinya atau dalam pandangan kasarnya ya, seolah-olah Indonesia itu pemerintahannya ya, presidennya itu langsung mau saja ikut dengan Beroffice ini dengan alasan Indonesia akan mewakili ketiadaan Palestina yang tidak diikutkan di dalam arisan itu. Oke ya, cuman ini saya akan membahas dari jalur lain. Ya, ini akan merujuk ke sejarah yang kurang lebih setengah abad lampau. Ya, setengah abad lampau terjadi, yaitu mengenai apa? Mengenai sebuah pemberontakan atau makar yang dilakukan oleh beberapa orang oknum tentara di Indonesia yaitu pemberontakan revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta atau sering disingkat PRRI Permesta. Nah, ini saya coba ngetikkan kata kunci seperti ini ya. Nah, silakan nih teman-teman bisa dicoba. Ini saya masukkan dalam di balik pemberontakan PRRI Permesta. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada nama-nama orang yang mungkin kita asing ya. Syahruddin sepertinya tidak asing ya, karena ini kan dulu beliau itu sempat menjadi presiden darurat ya, negara Republik Indonesia ketika ibu kotanya digempur. Dia diperintahkan Bung Karno untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi di Sumatera Utara kalau nggak salah seperti itu, atau PDRI ya, pemerintahan darurat Republik Indonesia waktu itu. Nah, ini tokoh-tokoh militernya itu seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel VNC Sumual ya. Ahmad Hussein ini mungkin yang kemungkinan yang
memimpin di daerah Sumatera ya. Kalau Benjai Semal ini PRRI ya, Ahmad Hussein ini PRRI, yang Benjai Semal ini adalah yang Permesta. Tapi intinya sama ini ya. Dan dikatakan di sini gerakan ini juga didukung secara rahasia oleh CIA untuk melemahkan Soekarno ya. Ini memang masih menjadi tanda tanya atau tanda tanya besar lah istilahnya. Apakah memang didukung atau tidak? Ya, tapi kita bisa melihat sejarah-sejarah sebelumnya ya. Ketika pesawat jatuh ya, ditembak jatuh itu ada seorang pilot ya. Nanti kita cek lagi ya, pilot yang ternyata dia anggota CIA. Di buku-buku sejarah juga sudah dibahas itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tokoh pendukung yaitu Sumitro Joja itu. Nah ini yang berkaitan erat dengan ya pemirsa semua tahu lah, bisa dicek ya. Siapa Sumitro Joja Kusuma ini? Kita bisa cek, kita cek langsung aja tidak apa-apa. Nah, kita bisa cek beliau itu siapa. Nah, kita pakai paling gampang pakai Wikipedia. Kita lihat, beliau adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia ya. Lahir tahun 1917 ya. Pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Menteri Riset juga. Dia ada lama atau ada baru. Dia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari 1951 sampai 57. Anaknya, nah ini. Nah, oke ya, baca paragraf dari sini saja cukup yang menjelaskan mengapa pemerintah sekarang condong membela kepentingan Amerika Serikat. Jadi ini salah satu jawaban yang bisa ya menjadi dugaan sementara tidak apa-apa, tapi kalau dikaitkan ya erat lah. Jadi kalau memang itu pemberontakan itu di apa ya danai oleh CIA atau didukung oleh CIA, artinya CIA itu kan agen intelijen Amerika Serikat ya. Jadi saya kira bukan hal yang aneh ya, bukan hal yang mengherankan jika kebijakan Indonesia itu sekarang pemerintahnya mengikut ke Amerika Serikat. Karena apa? Ya bisa saja ini hanya sebatas dugaan, karena presidennya itu dulu memang anak dari seorang yang mendukung PRRI. Ini menurut sumber yang ada. Nanti bisa dicek ya. Ya, jadi ini banyak sekali referensinya ya. Kita bisa cek ya. Bisa cek. Kita boleh balik lagi tanya lagi, nggak apa-apa. Ini kita balik lagi tanya lagi. Oke ya, masih memunculkan hal yang sama. Atau kita kalau perlu kita pakai ChatGPT ya. Jadi supaya tidak salah paham, kita bisa pakai ini ya ChatGPT lah ya. Nanti kita bisa langsung merujuk ke artikelnya, misalkan artikelnya coba ada nggak, kita cek saja. Kita coba memberikan prompt, Anda adalah seorang sejarawan yang terbiasa dan berpengalaman menggali sejarah panjang negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda memiliki banyak referensi mengenai berbagai pemberontakan yang pernah ada di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, apa yang Anda tahu mengenai pemberontakan
PRRI Permesta. Coba kita cek dia akan bekerja apa. Oke, dia muncul ya. Nah, ini alasannya, ya ini alasannya. Oke, ya ini alasannya. Dan ini muncul di sini juga, ya. Nama orang yang sama muncul di sini. Ya benar ya, tadi Ahmad Hussein itu yang dipimpin di Sumatera, yang ini di Pence Sumual yang memimpin Permesta. Kalau Ahmad Hussein memimpin di PRRI, di Sumatera namanya PRRI, kalau di Makassar itu Permesta. Ya intinya sama. Kembali lagi ada unsur internasional di sini ya, karena ada hubungannya dengan perang dingin waktu itu. Alasannya Indonesia dikhawatirkan ingin eh, dikhawatirkan Indonesia itu masuk ke dalam blok komunis ya gitu. Tapi yang nggak tahu itu isunya kan seperti itu. Mereka juga menduga seperti itu. CIA ini kalau memang benar pihak Amerika Serikat itu juga hanya menduga saja bahwa Indonesia itu akan dikuasai komunis. Padahal ya itu bisa saja alasan untuk yang lain ya. Karena sebelumnya memang ketika awal kemerdekaan kan ya sebagai contoh ya, eh, ada beberapa pengusaha-pengusaha dari atau elit-elit kapitalis global itu pengen berinvest di Indonesia tapi ditolak oleh Bung Karno ya. Apakah kita boleh menduga dengan ditolaknya mereka itu mereka akan melakukan semacam eh, penyusupan atau mungkin bermain dengan cara yang halus dengan menggunakan agen-agen CIA supaya bisa meloloskan lobby untuk dapat menguasai sumber daya alam ya tambang yang ada di Indonesia dan sebagainya. Dan kita tidak tahu, kita bisa menduga karena mereka juga menduga. Ya. Berikutnya di sini juga ada seorang pilot namanya A.L. Popeye. Ini sering muncul di buku sejarah dulu. Tapi di buku sejarah waktu SMP atau SD ya, saya lupa ya SMP lah. Itu tidak pernah disebut bahwa ini orang ini itu terindikasi adalah seorang bagian dari CIA. Coba kita cek ya, kita cek orang ini siapa. Ini, ya, dia terafiliasi dengan CIA. Ya, dia terafiliasi dengan CIA. Ya. Oke, ini sudah jelas ini. Oke ya. Jadi dari sini saja kita bisa menyimpulkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan saat ini dengan memihak kepada kepentingan Amerika dan Israel atau Amerika lah kita nggak ngomong Israel itu sudah terpampang jelas di sini. Nah kemudian kita sekarang minta ChatGPT untuk tunjukkan artikelnya. Apakah Anda bisa memberikan link artikel yang memperkuat atau mendukung jawaban Anda semua ini? Nah, ini kita bisa cek nanti. Ini kita tutup dulu. Ini gambar orangnya ya, Vence Sumual. Nah, ya, kita cek. Nah, ini banyak ini. Bukti keterlibatan dari Kompas ya. Berikutnya ini juga ada di Kompas ya. Kemudian tokoh kunci ya. Sekarang to the point aja. Apakah ada artikel buku atau jurnal yang membahas keterlibatan Sumitro Hadikusumo dalam pemberontakan PRRI Permesta ini. Nyari
banyak memang. Ini ada ini yang jurnal. Nah ini ada Berontakan PRRI dan Premesta, katakan politik di awal Orde Lama. Ini kita coba cek apa ada nama itu. Ini tahun berapa ini ya? Ini sebentar kita cek dulu. Ini tahun berapa? 2025 berarti baru kemarin ya. Publish baru kemarin, kita bisa cek di sini. Ada nggak nama Sumitro di sini? Jadi kalau ini kan jelas. Nah, belum ketemu ya, ini masih diragukan. Kita cek di research kit, ini ada nggak ini? Apalagi ini juga ada banyak ini. Oke, adakah artikel internasional yang membahas ini? Ini kenapa saya nyarinya Sumitro terus? Kenapa mungkin ada yang tanya kok nggak yang lain? Ya yang berkaitan dengan pemerintah sekarang ini kan nama ini, ya, beliau ini ya, bukan bukan Kolonel Ahmad Simbolon atau Vincent Sumal itu kan nggak ada hubungannya dengan pemerintahan sekarang ini. Nah, maka ini saya cek gitu ya, supaya clear. Karena sering disebut, tapi mengapa mungkin rakyat tidak sadar ya. Jadi kenapa protes ya? Kalau seperti ini kan nanti ya tidak tahu mau protesnya mau diteruskan atau tidak ya. Nah ini ada ini. Ini di Wikipedia, justru di Wikipedia. Ini ada buku Subversion as Foreign Policy juga ada ya. Karena ini supaya enak kita pakainya bahasa Indonesia saja lah. Ini kan ada ya seperti yang tadi ya, sama ya. Coba kita klik RRI di sini. Ya ini disebutkan terus ini ternyata. Nah, peranan Sumitro dalam PRRI dilangsungkan dari luar Indonesia melalui aktivitasnya menggalang dana dan dukungan luar negeri. Nah, ternyata beliau tidak pulang ya. Kalau seperti ini saya keinget sejarahnya anaknya ya, yang pergi ke Yordania ketika kerusuhan ya. Jadi ya itulah sekelumit dari sedikit jawaban mengapa pemerintahan Indonesia sekarang ini, kesimpulannya ya. Ini kesimpulan dari saya setelah mengulik beberapa referensi ya. Jadi ini kita nyari referensi ya, bukan pendapat pribadi ya. Kita hanya mengambil kesimpulan. Salah satu yang melandasi ya dugaan ya, kenapa pemerintah Indonesia sekarang itu condong ikut kebijakan Amerika Serikat ya. Karena presidennya ya, ini mungkin jawaban yang dibung-bungan, tapi kan ini ada faktanya. Presiden sekarang itu anaknya seseorang yang dulu pernah berkomplot atau menggalang ya pemberontakan yang diduga juga itu di backing oleh CIA yang merupakan agen intelijen Amerika Serikat ya. Nah, CIA tahu semua lah CIA itu apa. Nah, jadi makanya
jawaban itu sedikit bisa atau hal ini sedikit bisa menjawab ya, mengapa seperti itu kok Indonesia tahu-tahu menggabung BOP dengan gampangnya itu. Nah, anaknya yang sekarang menjadi presiden itulah yang memerintah Indonesia sekarang ini ya. Kita bisa cek. Berarti tahun 58 ya, PRR itu tahun 58, kemudian ditumpas mungkin sekitar tahun 60 dia ke luar negeri dan tidak pulang sampai tahun 67, mungkin 7 tahun di luar negeri. Nah, kita bisa dicek di sini ya. Memang nggak terlalu membahas eh, panjang lebar, tapi di sini mengindikasikan bahwa Bapak Sumitro ini memang dulunya terafiliasi dengan PRRI, yang PRRI itu juga di backing dari Amerika Serikat. Oke teman-teman, semoga searching ini bisa memberikan jawaban. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi pembahasan di sini bukan untuk memojokkan satu orang, dua orang atau mengolong siapapun. Kita hanya perlu belajar kembali menengok sejarah dengan tujuan tidak kaget yang seperti ini kejadian itu. Kenapa? Dan jangan terulang lagi kalau itu memang sesuatu yang nggak baik. Kita harus mengulang yang baik-baik, bukan mengulang yang sudah pernah, kalau bahasa Jawa itu kejeglong ya, sudah pernah tersandung, ini diulang tersandung lagi. Nah, sakitnya kan berkali-kali. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.